Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Anak yang Berbakti. Saudara, kalau Tuhan Yesus selama hidup di muka bumi, fokusnya hanya melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya, seperti dituliskan dalam Yohanes 4 ayat 34. Itu sejatinya merupakan contoh sederhana di mana kita bisa tahu bagaimana Tuhan Yesus berbakti kepada Bapanya. Demikian juga kita, saudara. Tuhan juga menghendaki kita meneladani Dia. Kita selama ada di dunia ini juga harus berbakti kepada orang tua kita. Terkait akan hal itu, Rasul Paulus menuliskan, "Hormatilah ayahmu dan ibumu." Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini. Efesus 6 ayat 2. Saudara, cukup jelas bukan? Ini perintah yang penting, karena di dalamnya terkandung janji berkat, yaitu dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi, yaitu di ayat 3. Saya jadi ingat kisah legenda masyarakat yang terkenal dari daerah Sumatera Barat, yakni cerita tentang seorang pemuda bernama Malin Kundang yang tinggal bersama ibunya seorang diri. Dikarenakan bapaknya tidak kunjung pulang dari merantau. Malin memiliki cita-cita memperbaiki ekonomi keluarga yang buruk. Sehingga ketika sudah beranjak dewasa, ia pun pergi untuk merantau. Dalam cerita itu dikisahkan Malin Kundang sukses dan menikahi seorang gadis saudagar kaya. Suatu hari ia kembali ke kampung halamannya ditemani oleh istrinya. Kedatangannya disambut gembira oleh sang ibu. Namun, Malin menolak mengakui sang ibu karena terlihat susah dan miskin. Lalu sang ibu mengutuk Malin menjadi batu karena telah bersikap durhaka. Kisah tadi menjadi pengingat bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, di mana kita harus mampu memahami keadaan ekonomi orang tua saat ini. Jangan termakan oleh gemerlap dunia yang membutakan mata hati kita, sehingga kita lebih mengedepankan apa yang menjadi keinginan diri sendiri. Penampilan yang berlebihan, barang-barang mewah, dan segala keindahan dunia lainnya. Sementara kita tidak memperhatikan orang tua kita, yang mana barangkali sekarang sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, dan tidak punya warisan lagi. Yang ada justru keluh kesah atau bahkan hutang. Pertanyaannya, bagaimana kita memperlakukan mereka? Apakah kita perhatikan minimal kebutuhan makannya setiap hari? Atau kita biarkan? Ketika tidak bisa pergi ke kamar kecil sendiri, kita antar dengan sabar atau kita bentak-bentak? Ketika sakit, maaf mungkin stroke, nah kita biarkan? Kita titipkan ke panti jompo atau kita rawat? Ya, saudara, karena saya melihat ada orang Kristen yang tega membiarkan orang tuanya yang sudah tidak bisa apa-apa. Ya, saya sempat berpikir, andai saja orang tuanya kaya dan banyak harta,
pasti tidak akan diterlantarkan, tidak akan dibiarkan. Jangan begitu, saudara. Ingat, merekalah yang merawat dan membesarkan saudara. Apapun yang saudara lakukan dan berikan, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan mereka. Tapi kita harus lakukan, saudara, sebagai bentuk penghormatan kita. Tadi jelas dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu supaya berbahagia dan panjang umurmu. Lah saudara, mau nggak berbahagia? Mau nggak panjang umur? Nah, jadi saya ajak, mari yang masih punya orang tua. Nah, ini kesempatan yang Tuhan berikan pada saudara. Jangan sia-siakan. Rawat mereka dengan baik. Kalau selama ini saudara bertindak kurang patut, barangkali menterlantarkan mereka, bertobat saudara. Apalagi kalau saudara yang masih muda, yang masih sekolah, kuliah, tunjukkan hormatmu kepada orang tua. Jangan suka membantah kalau diberitahu. Dan ada beberapa hal yang bisa saudara lakukan untuk menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Terutama dalam hal ekonomi. Yang perlu saudara lakukan ialah yang pertama, saudara harus memberikan dukungan secara emosional. Jangan menambah beban orang tua saudara. Tapi saudara harus bisa memberikan semangat. Kedua, saudara sebagai anak yang bertumbuh dalam perkembangan teknologi, saudara dapat memberitahukan kepada orang tua peluang kerja yang baru melalui online misalnya, ya. Dan yang terakhir, saudara bisa melakukan perampingan keuangan, ya belajar atau memberi pengertian kepada orang tua supaya bisa mengatur keuangan dengan lebih baik agar mampu mengurangi biaya sehari-hari. Begitu. Oleh karena itu, saudara, milikilah sikap hati yang selalu berbakti kepada keluarga, selalu menghormati orang tua. Sebagai contoh kehidupan yang sederhana dan selalu ingin dibentuk oleh Tuhan. Sebagaimana ayat bacaan yang mengajarkan untuk menghormati kedua orang tua kita. Dengan demikian, kita menjadi pribadi yang mampu memahami kondisi mereka yang kita cintai. Amin. Tuhan Yesus memberkati.